Saudara KPK terus menelusuri laporan kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana Wijayanto yang dinilai mencurigakan. KPK menyebut LHKPN Rehana diisi stafnya. Selain itu KPK mengatakan Rehana memiliki 6 rekening bank, tapi hanya satu yang dilaporkan dalam LHKPN. Apa yang harus dilakukan KPK membongkar harta kekayaan pejabat yang mencurigakan. Kita akan sapa pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat malam. Selamat malam Mbak Livia. Pak Jamin, kalau dalam kasus Kadinkes Lampung ini, Ibu Rehana, kita mulai dari sisi hukumnya dulu. Memberikan keterangan di LHKPN yang tidak benar, ini sanksi hukumnya apa? Ya, jadi kalau LHKPN itu kan merupakan bukan suatu kewajiban. Ya, kalau mau menjabat, ya melaporkan LHKPN. Kalau tidak menjabat, tidak ada sanksi. Mau lapor atau tidak lapor juga nggak apa-apa, begitu. Nah, itu yang menjadi dasar. Kalaupun ada sanksi karena tidak melaporkan, sanksi administratif karena kedudukannya sebagai ASN. Ya. Gitu. Nah, sekarang kalau orang sudah melaporkan kepada institusi negara, tetapi laporannya tidak benar, berarti ada indikasi laporan palsu. Nah, kalau laporan palsu atau memberikan keterangan palsu kepada pejabat negara, harusnya ada sanksi pidana umum ya, bukan tipikor ya dalam konteksnya. Tapi ada nggak sanksi pidana umumnya? Harusnya ada, kalau menurut saya bisa gitu. Jadi kalau seseorang memberikan keterangan tidak benar terkait dengan harta kekayaannya dengan sengaja ya, harusnya dengan sengaja. Untuk apa? Supaya hartanya tidak bisa diketahui oleh negara, harusnya itu menjadi dasar memberikan keterangan tidak benar kepada pejabat negara. Tetapi dalam konteks LHKPN ini bisa dikoreksi, Mbak Livia. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi bisa dikoreksi, oh saya lupa, oh anak buah saya yang bikin. Nah, ini yang menjadi permasalahan dalam LHKPN. Sehingga itu dianggap sebagai bisa memperbaiki, bisa mengoreksi, begitu. Artinya bisa nggak KPK kemudian maju untuk melakukan penyelidikan, investigasi dari laporan LHKPN? Kalau untuk LHKPN nggak bisa. Tapi untuk memberikan keterangan tidak benar kepada pejabat negara, harusnya dalam tindak pidana umum itu bisa. Ya, kecuali kalau ada pasal penggelapan. Ya, dalam tindak pidana korupsi kan ada pasal terkait penggelapan, tetapi penggelapan itu kan terhadap uang negara begitu. Nah, ini kan tadi sudah dikatakan ada beberapa tindak pidana korupsi yang tidak sampai selesai begitu yang diduga dilakukan kan, kalimat seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang harus ditelusuri. Oke, kalau tadi Anda katakan kan ada banyak celah kalau kita berangkat dari LHKPN karena mungkin saja diisi stafnya masih bisa dikoreksi dengan alasan lupa atau misalnya aset tersebut baru didapatkan kemudian baru ditambahkan lagi ke LHKPN. Artinya gini, kalau misalnya sekarang ini tidak sinkron antara harta yang seluruhnya dimiliki dengan LHKPN yang dilaporkan, ketika kemudian ini bisa dikatakan keterangan palsu, mungkin nggak masuk dari situ? Jadi keterangan palsu itu ada niat, kehendak dengan sengaja untuk membuat hartanya itu tidak bisa ditelusuri, ya, atau ada keterangan palsu, contohnya ada dokumentasi bohong. Nah, itu yang menjadi dasar. Nah, inilah ranah dari pidana umum, bukan KPK, begitu ya. Nah, jadi ini harus diserahkan. Kalau menurut saya KPK, tolong diserahkan kepada Baris Krim untuk menelusuri ada nggak bahwasanya ini sebagai suatu memberikan keterangan palsu dengan sengaja supaya hartanya tidak ketahuan. Nah, permasalahan kita memang adalah kita tidak memiliki konteks undang-undang aset recovery, ya, penelusuran aset. Jadi harusnya dia dilaporkan hartanya sedikit, setelah sekarang banyak, maka selisih antara laporan awal dengan sekarang itulah yang harus langsung disita ya oleh negara sampai dia bisa membuktikan itu berasal dari harta yang didapat dari yang sah. Nah, itu harusnya dilakukan ya kalau memang ada aset recovery yang menjadi dasar kita undang-undang perampasan. Cuma kan sekarang belum ada. Ya, itu juga nanti KPK menyatakan itu membuktikannya bagaimana? Bisa aja contohnya dia bilang dari harta yang sah. Saya kira bisa KPK contohnya ya, saya kasih tahu, saya sedikit kasih pelajaran, asetnya disita dulu sampai dia nanti dasar penyitaannya apa? Laporan pidana
Pidana apa? Tapi penyitaan aset itu atas dasar apa, Pak? Pidana umum, memberikan keterangan palsu terkait dengan keterangan asetnya tidak benar. Meskipun sanksi LHKPN, meskipun tidak didaftarkan sekalipun, itu hanya mengenakan sanksi administratif, tapi kemudian ketika datanya yang dilaporkan tidak sesuai dengan harta yang dimiliki, itu kemudian KPK punya kewenangan masuk ke ranah pidana umum untuk menyita aset tersebut? Bukan, itu Bareskrim menyita, bukan KPK sekali lagi. Oke, Bareskrim. Tapi Bareskrim melakukan penyitaan terkait dari keterangan palsu terkait dengan harta ke KPK ditambah TPPU. Nah itu yang harusnya nanti dilakukan, bukan KPK. Karena KPK nggak memiliki kewenangan terhadap tindak pidana umum. Dia hanya tindak pidana korupsi. Bisa dikenakan TPPU tanpa kemudian ada kasus yang menyertainya? Ya kasus tadi, kasus memberikan keterangan tidak benar kepada pejabat negara terkait dengan harta yang ada dengan sengaja untuk menghindari pemeriksaan. Kalau tadi kita berangkat dari kasusnya Rehana, ini kan saya yakin pejabat semacam Bu Rehana ini tidak hanya beliau, artinya banyak pejabat-pejabat lain yang mungkin saja LHKPN-nya diisi oleh stafnya yang memang tidak mengetahui secara detail aset-aset yang dimiliki. Ini artinya celahnya begitu besar untuk lolos dari jeratan hukum seperti tadi yang kita bicarakan. Hampir ya, saya katakan hampir semua keterangan-keterangan terkait LHKPN itu ada yang tidak mau melaporkan atau melaporkan tidak benar. Jadinya sekarang tugas KPK harusnya menginventarisasi semua LHKPN orang itu, semua pejabat, waktu masa dia menjabat dan setelah berakhir menjabat atau pada saat ini. Nanti lihat selisihnya berapa. Kalau terlalu signifikan ya dan ada PPTATK itu ditanyakan, dipanggil satu-satu. Kalau dia tidak bisa menjelaskan hartanya, masukkan unsur pidana saya katakan tadi, memberikan keterangan tidak benar, masukkan TPPU. Nah inilah negara tidak bisa menyita semuanya itu. Jadi itu yang menjadi dasar harusnya dilakukan saat ini. Sebelum undang-undang perampasan aset itu muncul begitu. Karena kan sangat kita butuhkan kan belum sampai ada pembicaraan sejauh ini. Nah itu yang harusnya dilakukan. Jadi tugas KPK adalah menginventarisasi seluruh LHKPN. Ini kan seperti gunung es ya, Mbak Livia ya. Ini cuma satu, tapi sebenarnya banyak sekali orang-orang seperti ini begitu. Mungkin karena media aja yang menyoroti kan terkait dengan sosmed. Tapi kalau yang nggak kelihatan lebih banyak lagi menurut saya. Oke, artinya sekarang bagaimana kemudian membedah satu persatu, adakah kemudian keanehan dari laporan LHKPN sejumlah pejabat negara, terutama mereka yang disorot oleh media sosial sekarang ya? Benar. Itulah, makanya kita kan perlu untuk mencipta kerugian negara karena dia pejabat kan, kecuali swasta kita nggak urusan lah ya. Tapi karena dia pejabat, mempunyai kewenangan untuk melaporkan hartanya, itu harus dilakukan oleh KPK. Oke, terima kasih Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ya.